Ini sebenarnya banyak banget ya yang nggak suka sama kebijakan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Joe Biden, terutama kebijakan yang mendukung kaum belok selama dia menjabat. Bahkan dukungannya ini nggak main-main loh, sampai dia tuh ngebela-belain bikin undang-undang resmi untuk kesetaraan. Nah ini bukan soal kesetaraan gender ya, antara pria dan wanita, bukan itu ya. Ini lebih ke kesetaraan manusia normal dengan makhluk halus. It would be fun if me and you went to a place or perhaps a thing together. Are you asking me on a date? Untungnya era Joe Biden yang nyeleneh ini udah berakhir ya, dengan terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru. Dan Donald Trump ini secara luar biasa, beliau ini menghentikan kebijakan-kebijakan yang pro kaum belok. Dan kebijakan Donald Trump ini juga didukung sama citizen Amerika Serikat. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Karena faktanya, ulah dari kaum belok dengan kebijakan DEI ini, atau kepanjangannya tuh Diversion, Equity, and Inclusion, itu udah ngerusak industri bisnis seperti dunia film, dunia game, dan industri kreatif. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Karena ketika Amerika Serikat itu sekarang ini udah sembuh dari penyakitnya dengan membawa presiden baru yaitu Donald Trump, sayangnya lah kok malah kaum belok di Indonesia ini makin merajalela dan menjamur di mana-mana. Seberbahaya apa sih kaum belok ini di Amerika Serikat dengan kebijakan DEI-nya yang pernah terjadi di Amerika Serikat di masa kegelapannya? Namanya Amerika Serikat, itu nggak ada ceritanya kebijakan yang dia bawa ini hanya berlaku di negaranya. Pasti ini akan nular di negara-negara lain, terutama negara yang pro banget sama Amerika Serikat. Misalkan Korea Selatan sama Jepang. Ketika Amerika Serikat ini mendukung penuh kegiatan kaum belok di masa lalu untuk berkembang biak, ya ini nggak tahu ya gimana caranya berkembang biak ya, lawang mereka itu pedang-pedangan kan. Nah itu juga nular ke Korea dan Jepang, dan itu merusak anak-anak muda di sana. Contohnya aja nih, kalau kita ngelihat Hulk zaman dulu, Hulk Marvel ya, itu kita akan melihat Hulk yang kayak gini. Nah, semenjak ada kebijakan DEI, ini jadinya Hulk-nya kayak gini. Terus ada Little Mermaid dari Disney, kesukaan kita ya, yang tadinya itu putri duyung cantik. Tiba-tiba jadi gini. Rules. He went to the above world. A man was drowning. I had to save him. Dan paling zong itu ya soal Romeo and Juliet ya, yang di otak kita tuh pasti gambaran dari Juliet itu kayak gini. Lips. Two blushing pilgrims ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss. Tiba-tiba kayak gini. Sorry, ini bukan main fisik ya, karena poinnya tuh nggak di situ. Jadi ketika kita tuh membayangkan suatu karakter itu anggun, cantik, putih, karena karakternya sendiri itu digambarin seorang putri ya, terus tiba-tiba berubah menjadi 180 derajat berbeda kayak gini, nah itu ngerusak masa kecil kita banget gak sih? Gambaran yang ada di kepala kita ketika kita kecil, terus nonton film live actionnya kok tiba-tiba kayak gini kan, aduh, nggak banget lah. Dan prinsip DEI ini juga diikuti sama film-film Jepang. Yang tadinya kita tahu yang namanya drama Jepang atau drama Korea, ini isinya ya cowok sama cewek, kalau ceritanya itu tentang asmara. Nah sekarang ini ya kita bisa melihat ya antara cowok sama cowok misalkan, aduh, apa ini?
lihat posternya aja udah mau muntah ya. Apalagi ini harus nonton maraton 16 episode. Aduh, enggak deh. Dan kaum belok ini juga menyusup ke industri game. Contohnya itu game yang berjudul Concord. Ini Sony loh yang bikin. Sebuah perusahaan besar asal Jepang yang udah kita kenal nih dari zaman kita kecil. Tiba-tiba kok bikin game belok. Dan biaya yang dikeluarin oleh Sony untuk bikin game belok ini nggak main-main ya. Karena jumlahnya ini mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat. Atau setara dengan 6 triliun rupiah. Edian nggak tuh? Duit segitu itu sama dengan penghasilan negara Indonesia kita tercinta selama setahun dikalikan 3. Dan plot twistnya, game yang udah dibuat dengan dana 6 miliar dengan agenda DEI-nya itu ternyata ketika game ini dirilis ini nggak nyampe 1 bulan ya. Dan Concord ini tiba-tiba tutup karena ya nggak ada peminatnya. Ya sekarang siapa sih yang mau main game belok modelan kayak gini kan ya, males juga ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri yang katanya ini negara bebas buat kaum belok, itu aja mereka males ya buat main game sampah modelan kayak gini. Dan gara-gara Concord, ini Sony kehilangan banyak uangnya. Sampai dia tuh hampir-hampir bangkrut lah dan mecatin banyak karyawannya demi efisiensi. Yang terkena virus kaum belok ini juga nggak game baru aja ya, tapi game lama itu juga kena. Misalkan The Last of Us. Kalau kalian main game The Last of Us, itu normal loh gamenya dari awal sampai akhir. Sampai adanya tambahan DLC yang namanya itu Left Behind. Dimana di sini karakter Ellie ini harus suka sama cewek lain. Aduh. Dan itu nggak berhenti di The Last of Us aja ya. Tapi ada juga Horizon Zero Dawn, dimana Aloy karakter utamanya, yang kalau kita mainin gamenya, ini tuh sebenarnya nih karakternya ini tomboy ya. Tomboy sekaligus juga rapuh. Karena sering banget ya, Aloy ini menunjukkan sisi rapuhnya atau sisi ceweknya. When your mission is over, will you return to Meridian and stay long enough for us to spend time to get to know each other properly? Ya kok tiba-tiba Aloy jadi suka sesama jenis. Aduh, gimana nih? Berasa maksa banget gitu loh nambahin cerita-cerita agenda DEI dan kaum beloknya ini di game yang harusnya udah sempurna. Gimana dengan Indonesia? Ya ini kamu nggak akan nyangka ya, kalau aksi kaum belok belakangan ini udah makin terang-terangan ya. Dimana itu mereka bisa loh pacaran di tempat terbuka. Dan ini saksi mata sendiri sih, ketika tim kami itu mengadakan perjalanan di tempat wisata, ini ada loh seorang pasangan perempuan sama perempuan. Nah ini mereka bermesra-mesraan di tempat umum. Gila nih nggak itu? Apalagi kalau kita mau lihat konten-konten di TikTok, ini ada loh orang yang kontennya ini memang khusus untuk menunjukkan kebelokan mereka. Dan uniknya followersnya banyak, viewersnya juga jutaan. Oh, amazing nggak? Dan ini membuat saya pribadi ya aware ya sama masa depan anak-anak kita, karena dari kecil itu mereka sudah seperti dibiasakan sama eksistensi dari para kaum belok ini. Apalagi kalau kalian belum tahu ya, aktivis para kaum belok itu juga nargetin anak-anak kecil, Gen Alpha, buat terbiasa adanya mereka. Dari biasa ini jadi normal, dan dari normal ya mereka hanya ngetawain aja. Padahal ini bahaya banget loh. Karena sebelumnya ini ada loh pesantren atau panti asuhan ya, yang misi utamanya ini justru bukannya mencetak ahli-ahli Al-Quran, tapi mencetak ahli-ahli kaum belok LGTV. Di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang. Awalnya, pelaku utama, Sudirman, sejak tahun 2006 sengaja membuat panti untuk menjaring anak-anak laki-laki calon korban yang akan disodominya. Coba bayangkan anak kalian cowok-cowok ganteng-ganteng ya, tiba-tiba jadi kaum belok gitu, dan takut aja sama pergaulan masa depan anak-anak Gen Alpha. Tanpa adanya satu orang pun ini ngonter agenda mereka untuk menormalisasikan kaum belok modelan kayak gini. Sekarang kalau ditanya MUI ngapain ya? Terus negara juga ngapain ya? Kok nggak ada yang notice modelan kayak gini ya?
Kan katanya MUI itu kan kelompok beragama ya. Tapi ngelihat aktivis kaum belok modelan kayak gini, kok seolah-olah itu santai aja gitu, nggak ada pergerakan apapun. Khususnya ini buat mengcounter kaum belok. Atau negara kita ini ngapain ya? Katanya negara kita itu negara yang bernafaskan Islami. Lah memang orang Islam boleh ya, membolehkan ya adanya kaum belok? Lah enggak kan? Lah kaum Sodom aja dikubur hidup-hidup sama Gunung Merapi. Jadi harusnya kita udah mulai gerak ya. Kalau ada konten-konten yang berbau DEI atau berbau kaum-kaum belok, ini udah seharusnya ya kita itu rame-rame itu tekan tombol report agar akunnya ini nggak makin berkembang, apalagi FYP, dan nularin paham-paham mereka ke banyak orang. Lawang panutan mereka Amerika Serikat aja udah sembuh ya. Lah ini kok malah orang-orang kita ini ngikutin tren yang kebablasan, nggak ada remnya.